Saya umumin pada anak-anak yang nakal, yang melawan pada orang tuanya, suka mabuk, pakai narkoba, sering berkelahi atau tawuran, ya kan? Nggak mau sekolah. Ingat ya, mulai Mei akan ada tentara dan polisi menjemput ke rumah Anda, dan kami akan mengambilnya dan kami akan mendidiknya selama 6 bulan sampai setahun. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memenuhi janjinya mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer dan menjalani pendidikan. Anak-anak yang dikirim ke barak Resimen 1 Armet ini merupakan anak-anak yang sering tawuran dan bolos sekolah. Sebanyak 39 anak-anak yang rata-rata masih di bawah umur Kamis siang tiba di markas Resimen Armet 1 dengan diantar orang tua masing-masing serta Bupati Purwakarta Saiful Bahri Binjen. Para orang tua mengaku tidak keberatan anak-anaknya menjalani pendidikan di barak militer. Anak-anak yang dinilai bermasalah yang bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta ini akan mengikuti program pendidikan selama 2 pekan. Dididik akan suruh sholat kita, sekolah juga susah, yang ada kenakalan. Tapi mudah-mudahan ini gitu, ada hikmahnya. Kalau yang jumlah lagi yang baik. Supaya lebih baik gitu ya? Iya, cuma susah. Sebelumnya udah pusing ngedidiknya, Bu? Sama aja pusing. Bagi orang tua kan mau yang baik ke anak ya, kena nggak didengar, ya udah kalau bau begini ya apa-apa. Dengan kebijakannya yang kontroversial ini, Gubernur Jawa Barat tersebut mendapat beberapa kritikan dari sejumlah pihak yang tidak setuju dengan programnya. Siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaan, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Itu dalam bentuk himbauan. Hari ini kita sudah bikin surat edaran gubernur. Hari ini surat edaran gubernur sudah saya siapkan. Kepala sekolah sudah kita kumpulkan. Dinas pendidikan kabupaten kota sudah kita kumpulkan. Kantor Kementerian Agama kabupaten kota sudah kita kumpulkan. Sudah bertahap. Kita kan sudah ada MOU dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Kita juga kan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam. Para bupati wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres dan Dandim dan batalion-batalion di setiap daerah. Dan ini penjelasan Kang Deddy Mulyadi tentang beberapa kategori anak yang akan dimasukkan ke barak militer. Kriteria itu adalah anak-anak yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Mekanismenya udah ada? Sudah, kan Purwakarta sudah mulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim, kemarin kan langsung dimasukin ke barak Stirayuda ya, Resimen 1 Stirayuda Kostrad. Dan mereka sangat happy saya lihat hari ini. Dimana nggak happy, gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolahnya. Cuman gurunya aja ngajarnya di sana. Pak, terkait payung hukumnya, Pak? Udah, kan hari ini 2 hari yang lalu saya sudah ada surat edaran ditujuin ke sekolah-sekolah. Nah kemudian kalau bicara payung hukum kan yang menyerahkan orang tuanya. Dalam bentuk surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa pemerintah daerah, kemudian jajaran TNI Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum. Sudah berapa kabupaten Pak? Ya sementara ini saya support, Bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support. Tetapi mungkin nanti di perubahan anggaran dimasukin dalam sistem. Kan yang penting jalan dulu. Misalnya begini deh, mereka butuh makan, masa kita nggak bisa ngirim makan sih? Pemda provinsi juga bisa ngirim makan tiap hari, nggak ada masalah. Pak, untuk konsepnya udah dikonsultasikan dengan KPAI, Pak? Kalau kemudian yang di Purwakarta 39. Yang Purwakarta hari ini di sini berapa Pak Kadis? 30. Di sini 30. Di Kota Bandung ya Pak? Di Kota Bandung 30. Pak, ada rencana buat siswa yang akan dimulai Pak, seperti apa ke depannya? Ya kita satu-satu dulu deh. Ya satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai seluruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja, gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh. Yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan, gimana sih? Pak, untuk konsepnya udah dikonsultasikan dengan KPAI seperti itu Pak? Kita kan pendidikan ada konsep gimana? Kan sekolah sudah punya kurikulumnya masing-masing. Kan ini yang bergerak, yang menyerahkan juga kepala sekolahnya. Mereka kan sudah ada kurikulum, terus problemnya apa sih?
dari sisi aspek pelindungan anak kan gak ada problem. Saya gini deh, Paskibra dilatihnya sama siapa? TNI. Terus kemudian kita ada sekolah SMA loh, yang di dalamnya sistem pendidikannya dikelola oleh tentara. Sekolah Taruna Nusantara. Kan sistem pendidikannya model militer, semi militer. Jadi bukan hal baru gitu loh, bukan. Kemudian apa sih yang dihasilkan anak-anak Taruna Nusantara? Anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak visioner. Walaupun sekolah umum juga banyak yang sangat visioner, tetapi proses ketahanan dan kebugaran tubuhnya berbeda. Pak, tadi ada Ya, larangan bawa HP dan motor, Pak. Untuk anak Mulai SMP. kapan, Pak? Anak SMP. Per hari ini anak SD dan SMP tidak boleh bawa motor dan HP. Untuk anak SMA itu yang belum cukup umur tidak boleh bawa kendaraan bermotor. Kan itu undang-undang lalu lintas. Selama ini penegakannya tidak bisa berjalan. Kenapa? Ada keraguan tindakan di lapangan. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Ya, ini saya bersama orang tua yang hari ini, Bapak berdiri, anak-anaknya akan masuk ke Barak Resimen Armet 1 ya, Stirayuda. Ini Bapak nih salah satunya. Anaknya namanya siapa, Pak? Lingga Yuda. Oh, Pak, cocok, Pak. Lingga Yuda nanti 6 bulan di komplek Resimen Stirayuda. Cocok itu. Mudah-mudahan anak Bapak jadi tentara nanti. Amin. Iya, pelatihan dari sekarang. Kelas berapa anak Bapak? Kelas 9. Kelas 9. Masalahnya apa? Kemarin tuh ikut tawuran, Pak. Tawuran. Iya. Melawan anak mana? Lawan sekolah lain, Pak. Sekolah lain. Ada korban? Ada katanya. Ada korban. Ada korban ya, mungkin terluka korbannya. Iya. Kenapa korbannya? Oh, hancur mukanya Pak Bupati. Sini Pak Bupati, sini. Kalau sini. Sini, bupatinya sini. Ini bupatinya. Sini Pak Bupatinya. Oh, ini. Kalau mukanya hancur, perasaan muka Bupati juga hancur saya lihat. Ini, jadi Pak Bupati kenapa ini tawurannya anak korbannya bagaimana? Ya dibacok. Maju. Jadi kita bagian nebus aja 11 juta di Hasan Sadikin. Oh, jadi korbannya dibacok. Iya. Oh, mukanya habis. Pakai celurit. Kita pakai apa itu? Golok kayak. Kemudian sekarang dirawat di Hasan Sadikin. Udah pulang. Dan ini anak-anaknya yang mengeroyoknya di antaranya. Semuanya sudah dibawa ke sini belum anak yang mengeroyoknya? Sudah ya? Tak nyangka itu nuletik bisa wanian itu. Ya, nuletik wanian kulantaran loba baturna. Sorangan mah da moal wani. Jadi Pak Bupati, biayanya siap? Siap, Raja. Duitnya ada? Ada, Raja. Ya, 6 bulan ya? Siap. Sampai mereka baik ya? Siap. Oke, ini kita mulai, Purwakarta memulai mengirim ke Resimen 1 Stirayuda Kostrad ya. Pak Danmennya mana? Siap. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat. Amin. Akademi Angkatan Udara. Akademi Angkatan Laut. Akademi Kepolisian. IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Ya, siap semuanya? Oke. Saya umumin pada anak-anak yang nakal, yang melawan pada orang tuanya, suka mabuk, pakai narkoba, sering berkelahi atau tawuran. Ya kan? Nggak mau sekolah. Ingat ya, mulai Mei akan ada tentara dan polisi menjemput ke rumah Anda dan kami akan mengambilnya dan kami akan mendidiknya selama 6 bulan sampai setahun.